PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu meriahkan acara diskusi Millennials Entrepreneurs bersama BUMN. Hadir dalam kegiatan, staf khusus Kementerian BUMN RI, Arya MC Nulingga, Setiadi selaku Senior Manajer Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID S2 JB, dan seluruh kepala BUMN sekota Jambi serta tamu undangan lainnya. Kan beda kalau milenial. Beda, Pak. Boleh lihat sini, Pak, ya, pegang produknya, Pak. Boleh lihat sini, Pak. Iya. Boleh. Oke. Boleh lihat sini, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Hari ini kita sekarang lagi peralatan listrik. Bapak silakan duduk coba Bapak. Ini juara Pak nasional. Campur peralatan listrik. Oh iya ya. Nanti hidupin listriknya deh, Mas. Di sana ada colokannya. Bapak silakan Miss Next Jambi boleh dicoba langsung Bapak karena ini sudah disediakan dan difasilitasi oleh Rumah BUMN Jambi. Itu sampelnya udah sampai ini Pak, sampai Korea. Iya Pak, sampel doangnya. Mudah-mudahan segera. Pak, telepon pegang, Pak. Boleh, Pak, dipegang produknya, Pak. Ibu, maaf Ibu. Boleh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Berarti boleh Ibu. Oke, Pak, boleh lihat sini. Oke. Jangan yang terjadi dia. Sudah berkunjung ke seluruh stand. Saat ini kita berada di stand Bambu Kincrot Kurang nggak pakai listrik, Pak. dan juga tes tepung. Kita pakai gas bisa pulang sehari. Sekarang 1.000. Dalam meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya melalui pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu berkesempatan memberikan dan berbagi pengalaman. Selain berperan dalam pembinaan para pelaku UMKM, PLN melalui Rumah BUMN juga berperan dalam membina para generasi milenial untuk menjadi entrepreneur yang unggul. Hal ini senada dengan ungkapan staf sus Kementerian BUMN Arya Sinulinga saat kegiatan sharing session Rumah BUMN yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi BUMN ke-25.
berteduh kembali. Melati kuntum tumbuh merata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, kami sembahkan untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Entrepreneurs Milenial bersama Rumah BUMN Jambi. Boleh kita buka? Setiadi selaku Senior Manajer Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UED S2 JB mewakili General Manager menyampaikan komitmennya dalam pembinaan dan pengembangan UMKM melalui program TJSL dan optimalisasi rumah BUMN. Pengelolaan rumah BUMN merupakan program yang diamanahkan kepada kami sebagai BUMN pembina. Kegiatan pengelolaan rumah BUMN tentunya dilaksanakan dengan strategi, yakni menetapkan service level agreement yang konstruktif, menjaring generasi milenial yang potensial untuk dibentuk komunitas muda, menjadikan rumah BUMN sebagai tempat belajar dan sharing yang didukung dengan fasilitas memadai dan berupaya mencapai goals UKM Go Global secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Arya Sinulinga beserta rombongan di Kota Jambi yang kami cintai. Saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan BUMN atas dukungan dan antusiasmenya sehingga dapat menjalin sinergi yang amat baik bersama PLN bahkan seluruh BUMN yang ada di Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya melalui pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat saling berbagi pengalaman, khususnya kami dari PLN diberikan kesempatan yang amat berharga untuk menyampaikan pengalaman kami dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program TJSL dan optimalisasi rumah BUMN. Pengelolaan rumah BUMN merupakan program yang diamanahkan kepada kami selaku BUMN pembina untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Bapak Ibu yang berbahagia, PLN melaksanakan pengelolaan rumah BUMN tentunya dengan strategi antara lain menetapkan service level agreement yang konstruktif bagi pengelola rumah BUMN, kemudian menjaring generasi milenial yang potensial untuk dibentuk komunitas muda, menjadikan rumah BUMN sebagai tempat belajar dan sharing yang didukung dengan fasilitas yang memadai, serta berupaya mencapai goals UMKM Go Global secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, rumah BUMN mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan, kemudian dimonitor dan dibantu pemasarannya baik melalui market, e-commerce, pameran, dan exhibition. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dimonitor dan dievaluasi secara rutin agar tercipta efektivitas serta sinergitas yang baik bersama stakeholder. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada tahun 2022 program TJSL PLN UID S2 JB telah berhasil membawa 42 mitra naik kelas. Melalui program TJSL dan pengelolaan rumah BUMN, kami berharap dapat tercipta masyarakat daerah yang produktif, dapat dicapai peningkatan pendapatan per kapita daerah dari sektor UMKM, serta dapat meningkatkan citra perusahaan BUMN. Tak lupa saya sampaikan juga pada tanggal 7 Februari 2023, PLN bersama Wali Kota Jambi telah meresmikan ELSA
Electrifying Lifestyle Area di Tugu Keris, Siginjai, Jambi. Di kawasan dengan program TJSL ini telah menjadikan kawasan yang 100% para pedagangnya menggunakan listrik. Dampaknya secara rata-rata pendapatan pedagang naik sekitar 21% perharinya. Hal ini dikarenakan berkurangnya biaya operasional ketika mereka menggunakan BBM. Bapak Wali Kota Jambi sangat senang dan antusias karena sejalan dengan program beliau, yakni Jambi Smart Green City, sehingga beliau memberikan penghargaan kepada PLN sebagai perusahaan paling peduli UMKM di Kota Jambi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh niat baik kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mohon doa semoga PLN terus mampu mendukung program pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berhasil membawa 42 mitra naik kelas, melalui dukungan program Bersama Milenial ini, diharapkan dapat meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh PLN dan Rumah BUMN. Sebelumnya, program TJSL PLN berhasil membawa Rumah BUMN meraih prestasi terbaik. Program berbasis pemberdayaan UMK terbaik, Local Hero, BUMN paling peduli UMKM, dan CID Awards untuk program di kawasan Tugu Keris, Kota Jambi. Terima kasih teman-teman dari entrepreneur milenial. Saya sih berharapnya ketemu sama anak-anak muda ya, bukan sama ibu-ibu. Karena sama ibu-ibu saya udah pernah ketemu. Karena kalau sama ibu-ibu udah beres tuh. Kalau sama anak muda, saya pengen anak muda saat itu. Makanya saya kemarin minta ketemunya sama anak-anak muda. Karena sebelum-sebelumnya saya selalu ketemu sama yang ibu-ibu. Saya sampai bingung, ini kemana semua entrepreneur, apa yang ibu-ibu doang yang suka sama UMKM gitu. Ternyata pertemuan pertama saya di Medan, saya ketemu sama teman-teman dari wirausaha muda mandiri ya, yang menang, yang ikut kompetisi. Kemudian saya juga ketemu sama teman-teman dari Brilian. Jadi kemarin di Medan pertama itu ketemu sama mereka. Jadi maaf ibu-ibu ya, saya nggak layani loh ibu-ibu kali ini. Memang, karena memang saya tujuan saya jauh-jauh ke sini ketemu sama anak muda. Jadi yang ibu-ibu nggak saya layanin hari ini. Jadi saya itu tujuannya ke sini datang untuk ketemu anak-anak muda. Saya pengen tahu. Saya kemarin dari Medan saya nggak dapat, belum dapat saya rumusannya. Saya di Bali pun masih kabur-kabur. Makanya saya pengen Jambi saya pengen tahu lagi nih. Tujuan kami pengen tahu apa yang kira-kira program yang bisa masuk untuk kawan-kawan. Ya. Di Bali ada sih ya, mereka pengen tempat ngumpul katanya. Ada ya, rumah BUMN-nya ada dipakai, PLN punya juga itu. Di Bali PLN juga. Dijadikan tempat ngumpulnya anak-anak muda untuk bisa membangun entrepreneurnya gitu. Mereka kan minta pelatihan dan sebagainya, ya kita siapin. Saya udah ketemu dengan sekitar 4.000 sampai 5.000 UMKM di seluruh Indonesia. Ketemunya sama semua ibu-ibu semua isinya. 99% ibu-ibu. Saya bertemu di 56 kabupaten kota, bukan kecil ya, 56 kabupaten kota artinya Indonesia itu. Setahun aja cuma 52 minggu. Artinya saya setiap bulan ketemu, setiap minggu saya ketemu satu kabupaten sama UMKM. Makanya saya udah paham kalau ketemu sama ibu-ibu, saya udah tahu maunya apa. Walaupun saya kecewa juga sama ibu-ibu yang ketemu sama saya. Yang kecewa saya,
Sekarang saya kalau ketemu sama UMKM, saya marah-marah. Kenapa? Karena mereka minta A, B, C, D, E. Kita siapkan di sini. Nggak dimanfaatin. Saya kalau mau ketemu UMKM, Pak, kami udah sampai di Turki, udah sampai di sini. Cuma sampai doang. Kita cuma mau nyampe atau mau jualan? Saya itu tujuannya jualan, bukan mau nyampe-nyampean. Pameran ngapain pameran? Pameran itu hanya untuk tempat kita bisa memamerkan apa yang kita punya. Habis pameran ngapain? Jualan. Kalau nggak ada jualannya ya sia-sia juga. Jadi yang Turki kemarin kita belum eksekusi dong ya. Kopi Pak, Kopi yang Ya, masuk, kopi, kopi Pak. udah beli. di bawah 1,5 ton kemarin Pak. Ada kelanjutan nggak habis itu? Kemarin minta 20 ton Pak. Oke. Itu lagi mempersiapkan. Siapkan. Nah, kayak gitu tuh. Kalau gitu saya sepakat banget, saya support. Tapi kalau cuma pameran doang, itu apa? Nggak ada guna pameran. Kalau nggak bisa jualan ujung-ujungnya. Sama aja kita bikin toko di mall, habis itu kita nampang tuh semua barang. Habis itu nggak ada yang beli. Ngapain? Tujuan kita itu adalah bikin pameran apapun namanya supaya exposure dari barang-barang teman-teman orang tahu, habis itu ada follow up. Ada follow up-nya ekspor, kalau ekspor ya ekspor. Kalau pameran nasional ya ada follow up-nya, dibeli barangnya. Jangan cuma sekedar pameran. Kemarin tuh minta, tolong pameran Pak. Sekarang saya pameran terus tiap bulan. Saya bikin. Inakraf kita masuk sendiri, rumah BUMN. Di Sarina tiap bulan ada pameran. Masing-masing BUMN membawa UMKM masing-masing sesuai dengan bulan ulang tahunnya. PLN kapan ulang tahun? Oktober, berarti PLN Oktober pameran di Sarina. Kami buat begitu rutin. Sekarang nih yang pameran tuh BTN sama AP1. Wah, itu lakunya bukan main di sana. Barangnya banyak banget habis di itu binaannya Angkasa Pura sama binaannya Angkasa Pura sama BTN. Nah, jadi saya mau ketemu teman-teman nih, sama teman-teman muda nih. Ibu-ibu nggak saya layanin ya, karena saya pengen ketemu sama anak muda. Saya minta maaf sama ibu-ibu karena saya jauh-jauh ke Jambi, tujuannya hanya untuk ketemu anak muda. Saya sore ini udah balik lagi, cuma sebentar, karena ada kerjaan lagi. Jadi saya pengen ketemu anak muda, saya pengen tahu apa kira-kira yang bisa kita bantu untuk teman-teman. Silakan, ada yang ngomong, langsung aja kasih masukan. Kita mau gini Pak, maunya begini, kita butuh ini, butuh apa, bukan apa ya. Ya, ini satu. Kalau yang pasti kalau saya bisa penuhi, saya akan bilang katakan bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan Pak Arya. Perkenalkan saya Denny Febrian Pak. Saya asli Jambi dan alumni LPDP yang balik kampung Pak. Karena belakangan rame LPDP pada nggak balik kampung gitu. Ya. Ya, karena kamu nggak dapat cewek bule di sana kali. Bisa ya. Jadi gini Pak, saat ini saya memang balik kampung dan mendirikan perusahaan Pak. Kebetulan bergerak di bidang ekspor. Jadi memang tujuan saya pulang kampung adalah selain mendirikan usaha juga bisa berdampak ke masyarakat. Dan kebetulan rumah BUMN juga menggandeng kami. Selain kami punya perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, menggandeng UMKM untuk ekspor juga, kami juga memberikan pelatihan-pelatihannya Pak. Jadi memang ketika saya masih di Jakarta, kerja di Jakarta, itu justru melihat betapa luar biasanya kampung halaman saya Pak. Jambi ternyata luar biasa potensi dan UMKM-nya. Maka dari itu apalagi di sini udah di display para UMKM unggulan Jambi yang didampingi rumah BUMN juga, dan saya melihat potensinya luar biasa Pak untuk ekspor. Makanya kami rutin ke rumah BUMN untuk sharing diskusi gimana caranya mendorong UMKM juga go ekspor. Kebetulan yang Turki kemarin memang kami belum berkesempatan kenal lebih jauh dengan UMKM. Kalau sudah mungkin kami juga bisa mendampingi Pak mulai dari prosesnya. Kendati demikian memang ada beberapa permasalahan Pak yang kami temui di teman-teman UMKM. Dan di sini meskipun terlihat ibu-ibu Pak banyak, tapi ternyata pada bawa anaknya Pak. Jadi memang mungkin kita sampaikan juga ke teman-teman. Kadang-kadang sengaja bawa anaknya, Pak, anaknya nggak ikutan bisa. Iya Pak. Nah jadi memang untuk UMKM sendiri Pak, pasar di luar negeri demand-nya tinggi Pak untuk produk-produk UMKM kita. Cuman problemnya ada di sertifikasi Pak, itu yang utamanya Pak. Seperti misalnya produk makanan olahan itu kan ke Amerika, Eropa butuh FDA Pak. Nah FDA itu perlu kita dorong Pak
termasuk sebelumnya mungkin ada sertifikasi HACCP dan juga GMP-nya Pak. Itu perlu kita dorong UMKM kita untuk punya sertifikasi itu. Kemudian yang selanjutnya ini terkait juga dengan BUMN, mungkin Pak, stakeholder BUMN yang bergerak di bidang logistik, seperti mungkin ada Pelindo, Angkasa Pura, PT Pos, itu Pak. Kalau bisa bersatu Pak untuk kemudian mendorong gimana caranya ketika kita kirim produk UMKM ke luar negeri itu tidak terlalu mahal Pak. Karena kalau pakai swasta itu luar biasa Pak, kita kirim sampel 1 kilo aja bisa jutaan Pak. Nah ini kita butuh dukungan dari BUMN. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kita sempat diskusi dengan wali kota, itu terkait dengan program G2G yang perlu digalakkan juga Pak, government to government. Karena saya backgroundnya hubungan internasional, jadi saya tahu persis gimana sister city itu betapa powerfulnya Pak kalau kita bisa jalin. Misalnya Jambi sister city dengan Jepang, Jambi sister city dengan Singapura dan seterusnya, itu jalurnya lebih dahsyat Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Kamu udah ekspor kemana aja? Ke US Pak rutin setiap minggu, kemudian ke Jerman dan Bangladesh. Apa itu? Produk batuan Pak, kalau mungkin bahasa awamnya batu aki Pak, karena Jambi bahan bakunya luar biasa dahsyat. Batu aki. Oke. Ini, kalau memang itu kan maunya gini, kamu itu bisa bantuin kita di mana gitu ya untuk ekspor. Kamu jadi yang dengan link yang kamu punya itu kira-kira, saya kerjasama juga dengan PPI dunia. Tujuan saya untuk buka juga. Saya dengan PPI itu, yang di Turki itu sama PPI loh. Di Turki itu sama PPI saya. Di Australia ini, bentar lagi di Australia juga kita bikin pameran itu kan PPI juga. Tujuannya untuk buka jaringan. Saya sih pengen gini aja, nanti kamu coba kita masuk dalam jaringan kita ya. Jadi networknya kita, supaya nanti apa yang bisa kamu bantu itu kita usahakan. Nanti apa yang bisa kami support, kami usahakan. Kalau sertifikasi ya, trial dulu harus, coba memang. Kalau belum kita bikin sertifikasi, sampai sana nggak laku, sayang juga. Tapi kalau udah, makanya saya bilang, kenapa kita butuh pameran? Tujuannya kan tahu kita mana barang laku. Itu yang disertifikasi. Makanya bikin pameran Belanda, kami tahu nih, ini laku yang mana ya, yang ini laku. Nah itu habis itu kita urus nih sertifikasinya. Kalau yang belum laku memang susah, nih sayang udah kita urus, habis itu sertifikasinya ada, habis itu nggak ada yang beli, ya sayang juga. Tapi nggak apa-apa, nanti masuk aja ke jaringan kita Mas, masuk dalam networknya kita untuk masalah ekspor ini gitu. Gitu sih. Terima kasih. Pameran, kita akan bikin pameran satu lagi nanti dalam waktu dekat bulan Ramadan ini di Singapura. 10 hari di Singapura. Nanti bisa ikut juga barangnya, bukan orangnya. Saya nggak butuh orang. Karena yang jualan sana kan barang. Nanti dari barang-barang itu kita akan tahu nih mana yang laku, mana yang enggak gitu. Nah dari situ baru kita urus sertifikasinya. Kalau udah barangnya jelas ya, bahkan untuk pendanaan pun gampang Mas. Untuk sertifikasi pun kita akan bantu sertifikasinya sepanjang itu laku. Tapi harus clear dulu nih, jelas dulu ya. Tapi udah nggak apa-apa, ini masuk dalam jaringan kita aja nanti. Nanti kita bisa diskusi nih, kasih masukan. Coba Mas kasih aja ini ya, konsepnya gimana yang kita bikin, nanti masuk dalam ekosistemnya kita gitu ya. Oke, makasih Mas. Makasih Ya. Bapak. Silakan yang lain. Yang Ya. lain, mari. Saya kali ini di Jambi sebagai founder dari Rumah Kreatif Pemuda Siginjai, yang mana Rumah Kreatif Pemuda Siginjai adalah wadah bagi UMKM milenial di Provinsi Jambi. Dan hingga saat ini kita berdiri sudah dari 2017. Hingga saat ini kemungkinan sudah hampir 6 tahun dan 7 tahun. Di bulan Mei besok kita akan masuk 6 tahun
6 tahun dari Rumah Kreatif Pemuda Siginjai. Dan alhamdulillah juga kita di sini sudah kedatangan beberapa dari UMKM milenial kita, dan kita juga sudah membuka stand kita di depan, Pak. Bapak sudah melihat juga, itu adalah hasil dari UMKM milenial binaan dari Rumah Kreatif Pemuda Siginjai dan dibantu oleh Rumah BUMN Pertamina PLN juga, Pak. Jadi kami di sini sebagai perwakilan dari UMKM yang milenial yang ini, Pak, sudah 3 kali kita berhenti nyandet itu karena ya faktor dana, dan itu juga emang kami bimbing dari hasil komunitas kami. Bapak bisa lihat juga di Instagram kami, proses pembangunannya itu masih separuh, dan itu tempat kami pelatihan, tempat kami memiliki dan membuat suatu karya, dan tempat itu juga sebagai produksi dari UMKM milenial yang kami bimbing dari Rumah Kreatif Pemuda Siginjai, Pak. Dibantu lagi di redundant. Saya tuh kami itu orang yang, tapi Pak Erik itu orangnya efisien banget dan efektif. Jangan bikin sesuatu yang double-double. Sayang, kami udah bikin bagus tempatnya. Manfaatkan ini. Ngapain kamu bangun lagi di sana? Kumpul di sini aja. Kamu bisa pakai kok ini gitu. Jadi kalau kayak kita bantu kan tersebar-sebar di lokasi yang di satu kota. Kami ini punya rumah BUMN di Jambi berapa? Ada 2, Pak. Kita sedang bangun satu lagi, Pak, yang untuk milenial nanti sedang renovasi. Enggak, bukan. Yang di Ada 5. provinsi. Ada 5, Pak. Di mana aja? Ada Di Jambi PLN, terus Telkom di Kerinci, terus Sungai Penuh, Sungai Penuh, Pertamina, Telkom, terus Tebo, Merangin BRI, BNI, terus Tebo BNI, Merangin BNI. Merangin BRI, terus Kerinci Pertamina. Ya pakai tempatnya. Kalau kami disuruh lagi bangun sana, kami nggak mau. Sayang dong udah kita biayai sini. Saya itu orangnya efektif banget. Kita efektif banget, efisien banget. Nggak mau redundant. Ini tempat ngumpul. Silakan manfaatkan Anda ngumpul di sini. Itu fasilitatornya. Anda pakai di sini bisa ngumpul. Anda ngapa-ngapain di sini bisa. Bikin pelatihan silakan. Nggak perlu bayar, Mas. Nggak perlu bayar. Nanti paling untuk makannya itu dari UMKM lah. Anda beli barangnya untuk ngumpul-ngumpul. Iya nggak? Jadi UMKM yang ngumpulnya di sini ya dia siapin makanan. Malah saya kan punya target ya, kami punya target rumah BUMN itu akan mandiri. Dia harus cari duit sendiri supaya dia mandiri. Saya nggak tahu lokasinya ini. Kalau satu lagi di mana? Di dekat bandara, Pak. Jalan besar. Jalan besar. Jalan besar. Sama galerinya nanti di sana, Pak. Saya pengen ada kafe gitu. Kafe dan galeri. Silakan yang mau bikin kafe bareng di situ bikin, silakan. Jadi manfaatin tempatnya, Mas. Kalau dibilang saya bantu sana, enggak. Saya akan tolak. Karena itu redundant. Pengulangan. Fungsinya sama, nanti nggak efisien. Bukan saya tolak ya. Dalam arti bukan saya tolak punya Anda, enggak. Tapi bagi kita udah ada tempat kami. Ya di sini. Dapur halal. Kalau dapur halal, mau ibu-ibu juga boleh pakai. Itu kan rumah bareng. Mau ibu-ibu, mau siapa, anak muda silakan pakai. Gitu Mas. Gitu Bang ya. Maaf jangan kecewa. Saya sih orangnya gitu-gitu aja langsung. Yang bisa, yang enggak. Silakan yang lain. Apalagi. Karena saya lagi cari ini. Saya ketemu ngobrol-ngobrol nih. Saya cari apa gitu bisa bantu teman-teman untuk berkembang. Saya pengen entrepreneurnya yang muda-muda bisa support. Teman-teman tahu nggak? Ini kan anak muda nih kreatif ya. Desain teman-teman, tadi saya lihat aja tuh desain-desainnya bagus-bagus, packagingnya. Kalau ibu-ibu ini jelek-jelek, maksudnya perlu dibantuin sama adik-adik gitu loh Bu. Loh saya bantuin loh itu Bu. Ibu ini cemberut aja pokoknya. Saya mau bantuin ibu-ibu supaya bagus Bu. Perlu ketemu sama anak muda yang memang mereka kreatif, mereka tahu caranya bagaimana, cari informasi dan sebagainya. Bayangin tuh ada LPDP. Ibu-ibu tahu nggak LPDP apa? Nggak tahu tuh kan. LPDP itu loh dikasih beasiswa sekolah di luar negeri itu loh. Mereka punya pengetahuan, punya jaringan. Nah saya pengen ibu-ibu gabung nih sama mereka. Makanya saya aja anak muda ini. Ayo, apalagi? Ya silakan. Baik. Tapi izin tadi Pak, mungkin Pak Arya nanya binaan PLN di sini rumah BUMN soalnya kenalnya Pak.
Kalau PLN kan hanya beberapa. Oh ya, oke. Itu. Silakan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fajrayu. Saya dari RKPS atau Rumah Kreatif Pemuda Seginjai dan juga merupakan binaan dari Rumah BUMN Kota Jambi. Adapun saya pribadi itu masih duduk di kelas 3 SMA dan saat ini juga sedang merintis usaha dan juga sedang aktif dalam berorganisasi. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan masuk ke perguruan tinggi. Pertanyaan saya adalah, jadi saya ada produk Kak, produknya itu berupa ekoprint. Jadi ekoprint itu adalah teknik membatik menggunakan daun atau bahan-bahan alami tanpa bahan kimia. Jadi produk ekoprint ini adalah inovasi terbaru dari batik yang ramah lingkungan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar produk kami itu bisa menembus ekspor sehingga produk inovasi Jambi dapat terkenal di kancah dunia, serta bagaimana strategi mempertahankan eksistensi dan kontinuitas dalam industri kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua tempat yang saya kunjungi ada ekoprintnya. Hampir semua tempat ada ekoprintnya. Akhirnya nggak tahu lagi mana ekoprint asli, yang identitas mana. Ada nggak? Sedang kita bangun, Mbak. Bukan. Komunitas Orangnya? belum, Mbak. Komunitasnya baru mau dibangun, Mbak, untuk budaya dan pariwisata. Enggak, saya cari orang. Orangnya belum, Mbak. Kalau digitalnya ada. Digitalnya oke, tapi yang orangnya. Kenapa saya bilang orangnya? Saya kemarin ketemu di Bangka Belitung. Di Belitung saya ketemu sama, dia juga dari Jawa, tapi kembali ke Belitung, dia desainer. Itu saya minta tolong untuk bantuin UMKM di Belitung untuk ngedesain. Jadi kita nggak punya ciri khas gitu. Jepang itu punya ciri khas baju loh. Jepang itu punya ciri khas baju untuk anak mudanya gitu. Cara desainnya beda banget. Saya bisa lihat desainnya Jepang beda sama desainnya Australia, beda. Padahal sama-sama kaos, bos. Sama-sama kaos, tapi desainnya beda. Saya tahu mana yang Jepang, mana yang Australia, misalnya. Mana yang Korea, beda lagi nih. Nah, ini yang saya cari di mana, ada nggak orang Jambi yang jagoan desain, yang bisa dia bikin desain beda. Kita ada kain banyak, kain bagus-bagus tuh ya. Tapi ketika dijadikan, dia hanya bahan baku. Ketika dijadikan baju, langsung standar, sayang. Atau turunannya ke tas misalnya, atau ke yang lain. Masih jarang gitu. Makanya saya kalau ada anak muda yang jagoan desain, mau tuh kami pakai sebagai konsultan, nanti kami bayar. Tapi yang ngerti Jambi ya. Jadi ada ciri khas Jambinya ada. Gak hanya sekedar, dan dia nanti ngebantu UMKM. Misalnya UMKM, saya mau desain ini. Dia kirim desainnya, oh dia kasih advice. Ini nasihatnya begini-begini cara desainnya. Tugas dia itu aja. Kalau ada saya mau, kami mau gaji orang tersebut untuk bantuin UMKM, bantuin ibu-ibunya ngedesain bagus. Tapi butuh desain. Staf khusus Kementerian BUMN RI Arya M. Sinulinga berharap rumah BUMN menjadi pusat pembinaan dan pengembangan usaha para generasi milenial.
Selain itu, di Rumah BUMN Jambi akan diusulkan untuk dibangun dapur halal bagi para pelaku UMKM dan milenial serta membuka gerai rumah BUMN di kawasan rest area, rumah sakit, dan bandara. Dalam kesempatan itu pula, Arya menyampaikan bahwa akan membuat dan berkolaborasi dengan BUMN dalam program-program memberikan dampak nyata bagi milenial dan UMKM. Akan menyusun sebuah program yang dapat membantu peningkatan penjualan UMKM dan berkolaborasi dengan program-program yang memang membuahkan hasil, bukan hanya sekedar program namun tidak ada keberlanjutannya. Seperti halnya pameran yang cuma pameran-pameran saja, tapi tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar. Ya tentunya milenial dan ibu-ibu ini harus disinergikan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka disampaikan Pak Arya juga mungkin dari segi desain, kemudian packaging dan sebagainya itu lebih baik desain-desain yang diciptakan oleh milenial. Namun dari segi ketelatenan, kemudian effort untuk bisa meningkatkan penjualan itu dari ibu-ibu cukup baik juga. Jadi harus ada sinergi atau kolaborasi antara milenial dan ibu-ibu. Pada hari ini kita sudah melakukan sharing session di Rumah BUMN Jambi. Rumah BUMN Jambi ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga bahwa merupakan salah satu rumah BUMN yang terbaik di tingkat nasional. Dan rumah BUMN ini sudah dikelola sejak tahun 2016 dan sudah menelurkan juga UMKM yang naik kelas sebanyak 24 UMKM. Dan ke depan kita harapkan UMKM yang kita bina ini lebih banyak lagi yang naik kelas sehingga tujuan daripada rumah BUMN ini meningkatkan UMKM yang ada di Kota Jambi ini bisa lebih baik lagi.